nggak pernah sakit. Hampir tidak pernah sakit. Sekolah juga selalu lancar. Secara materi, orang tua saya juga cukup mampu. Dan terima kasih juga sama Tuhan, orang tua saya itu orang yang peduli sama Tuhan. Jadi sejak kecil kita sudah diajar berdoa, sudah diajarin berkumpul bersama, berdoa. Dan saya mau menyaksikan bahwa Tuhan itu baik sekali dalam hidup saya itu, baik dalam sekolah, pelajaran, pertemanan, maupun dalam pekerjaan, nggak pernah sulit. Walaupun saya mikir, misalnya saya capek kerja, saya berhenti aja bekerja, gitu kan, males gitu. Saya break 1-2 tahun, nanti cari kerja gampang lagi, karena kita kalau udah senior dan kita juga punya hubungan baik, mereka biasanya yang telepon saya, mau kerja lagi nggak, gitu loh. Belum bosan di rumah. Jadi saya tuh berterima kasih sekali kepada Tuhan tuh, jalan hidup saya termasuk mulus. Nggak pernah ada, saya suka makan, saya suka nonton, saya suka baju, semuanya ada gitu loh. Jalan hidup saya. Dan yang paling penting, Tuhan tuh baik sekali, saya nggak pernah sakit. Di kantor itu saya terkenal orang yang nggak pernah absen sakit, karena saya jujur, kalau saya sakit, saya nggak ngapain saya nggak masuk gitu sampai ngebolos kerja kan. Jadi saya selalu, kalau saya lagi capek kerja, paling saya bilang, bos, saya mau off dulu 1 hari ya. Mereka ngerti, ya udah off aja, kamu nggak pernah ngambil cuti, nggak pernah apa kan gitu kan. Jadi saya tuh selalu bilang, teman-teman saya tuh juga selalu ngomong, kamu nggak pernah sakit ya, hebat katanya. Saya bilang itu karunia Tuhan, nggak pernah sakit. Terus saya waktu tahun 2018 itu saya kerja. Saya memang kalau kerja tuh di garment, ngurusin baju sama ngurusin kain. Jadi saya memang senang kerja di garment, senang melihat desain, senang melihat baju lah gitu ya. Biasa kerja pulang tuh jam 10, jam 11 malam tuh udah biasa gitu loh di kantor saya. Terus saya ngalamin punggung saya sakit sekali. Saya pikir karena kebanyakan duduk. Saya udah sampai ikut terapi ke Siloam. Tapi nggak sembuh-sembuh. Terapi itu udah seminggu, saya bilang hari ketiga nggak ada berkurang, sakitnya malah tambah sakit, saya udah tidur di lantai. Terus akhirnya mama saya ajak saya ke Kencana. Mama saya bilang gini, kamu harus udah di ronsen juga sebelum di Siloam, tapi katanya baik-baik semua. Akhirnya mama saya ajak saya ke Kencana, mama saya udah nggak tahan lihat saya bebaring terus, nggak bisa berdiri, nggak bisa apa. Saya dibawa ke rumah sakit, kamu harus nginap, kata dia gitu. Kalau perlu MRI. Waktu saya di MRI, saya ingat tuh dokter saraf saya itu, dia itu benar-benar bikin down saya, dan benar-benar bikin orang tua saya marah. Karena dia bilang pas hasil MRI, kankermu sudah sampai ke tulang belakang. Terus kayaknya udah nggak ada harapan hidup. Dia bilang gitu ke saya, dia bilang gitu, oh dia nggak bilang ke saya. Dia pertama dia nanya saya, kamu udah berapa lama sakit pinggangnya? Baru itu kan saya mulai sakit, sedikit sakit tuh bulan April. Tapi parahnya tuh di awal Juni. Terus dia bilang gini, kenapa kamu baru sekarang ke dokter? Dia bilang gitu, ada benjolan, ada tapi nggak sakit. Jadi saya pikir biasa aja gitu loh. Emang ada apa? Terus dia gusar sendiri gitu loh, kayaknya gimana sih, padahal dia orang Kristen. Tapi akhirnya dia tenang, dokter itu ajak saya berdoa. Kenapa sih harus ditutup-tutupi? Saya tahu emang kenapa, kanker, saya bilang. Tenang aja dokter, saya juga udah gede, saya bilang gitu kan. Terus bilang, nanti deh saya yang bicara sama orang tua. Dia bilang ke orang tua saya sih udah nggak ada harapan, coba. Orang tua saya gimana nggak marah dan gimana nggak down. Selama dia masih hidup, masih ada harapan. Kalau Kencana nggak bisa handle, saya pindahin rumah sakit. Saya tuh tetap tegar, tetap kuat. Terus saya menyadari jalan hidup saya mulus, tiba-tiba saya dikasih begini, pasti ada maksud Tuhan. Saya berpikir hidup saya itu benar-benar
gimana ya, kalau orang lain ada kesulitan, saya tuh nggak ada gitu, hampir nggak ada gitu loh, hampir nggak ada, nggak bisa, maksudnya hampir tidak ada lah, karena semuanya lumayan lancar, puji Tuhan. Dan tiba-tiba saya terus dikasih tahu stadium 4 lagi, karena sudah ke tulang belakang semua. Kalau udah metasis itu udah pasti stadium 4. Terus saya diambil biopsi, saya bilang biopsinya sakit sekali, tapi kalau sebentar, saya ragu kan. Terus akhirnya ya orang tua saya udah nggak percaya sama rumah sakit di Jakarta. Saya dibawa ke Singapura. Saya pengobatan selama 7 bulan di Singapura. Jadi saya operasi, akhirnya gimana caranya, tapi saya nggak dibolehin turun tempat tidur. Jadi saya di Kencana, tunggu atur semuanya di Singapura. Saya harus berbaring di rumah sakit dan pakai back support. Dan naik pesawat juga saya harus naik back support, harus hati-hati sekali. Saya dibawa kursi roda karena saya nggak boleh bergerak. Tulang belakangnya itu udah rapuh. Jadi saya berangkat hari Senin. Hari Selasa, hari Minggu saya discharge dari Kencana. Saya hari Senin masuk ke rumah, Senin saya terbang, Selasa langsung ketemu onkologis, hari Kamis saya langsung operasi besar, operasi hampir 6 jam, karena tulang punggung saya dipasang 6 pen. Jadi sekarang tuh kalau saya jalan agak bungkuk, kurang nggak bisa tegak, karena ada pen besar di belakang saya. Tapi saya berterima kasih sama Tuhan. Selama operasi itu yang saya ingat, saya selalu teguh dengan Mazmur 23. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Seumur hidup saya sehat, tapi tiba-tiba saya harus operasi 6 jam, 7 jam. Itu benar-benar menakutkan. Tapi untuk adik-adik saya, bapak saya menemani saya selama proses di Singapura. Dan Tuhan menguatkan saya untuk di ICU, itu sakit sekali. Saya operasi hari Kamis, saya menginap sekitar seminggu di rumah sakit. Besoknya saya harus radiasi. Radiasi juga menyakitkan sekali. Saya harus radiasi selang saya 2 minggu. Itu juga saya bilang sama Tuhan, saya tahu hidup saya terlalu enak kemarin. Saya kurang bertuhan. Saya kurang berdoa. Tuhan kasih ini, saya mau terima yang baik saja. Saya juga akan menerima yang jelek saja. Cuma saya berdoa, saya diberi kekuatan, ketabah, bisa menjalani semua itu. Belum lagi obat-obatan, saya dikasih painkiller. Radiasi itu bikin benar-benar habis dioperasi, beda sehari saya langsung radiasi, kata dokter juga itu sudah berbahaya, saya stadium 4. Jadi biar penyebaran tidak bertambah, setelah dioperasi stage-nya diradiasi. Radiasi itu bikin muntah-muntah, saya nggak bisa makan, nggak bisa minum, dan semua badannya kayak kebas. Saya nggak bisa ngapa-ngapain, makan juga paling sepotong roti aja gitu loh. Jadi saya banyak makan pisang sunripe lagi itu supaya untuk menambah stamina. 2 minggu. Sesudah 2 minggu pun dokter bilang, kamu nggak boleh break, langsung kemo. Saya di kemo, di kemo itu juga sakit sekali. Berat badan saya selama pengobatan itu sampai turun 6-8 kilo. Itu muntah-muntah. Mimpinya juga buruk terus, karena saya kalau di kemo itu udah diradiasi, tidur aja seperti saya udah kayak nggak bangun-bangun. Saya pikir saya udah mati gitu loh. Sakit, saya cuma berdoa sama Tuhan. Untung adik saya selalu di situ, ada yang nemani saya, berdoa untuk saya, menemani. Karena saya berdoa aja udah nggak bisa. Cuma bisa nangis, cuma bisa berserah sama Tuhan. Saya menyadari
segala kebaikan Tuhan, saya bisa menjalani semuanya itu. Dan kemudian saya harus kemo, dan saya harus juga operasi harus pasang kemoport di sini untuk sebelum kemo, dan saya juga harus operasi pengangkatan. Jadi selama 2018 dari Juni sampai Januari 2019 saya menjalani hampir 4 kali operasi. Dan saya bolak-balik ke Singapura sampai bulan Juli untuk kemo, tapi selanjutnya karena saya udah capek, saya bilang saya nggak mau lagi ke Singapura. Saya bilang jadi pengobatannya diteruskan di Siloam, dan di Siloam juga dokternya direkomendasi. Jadi puji Tuhan selama saya juga cuti kerja, perusahaan saya tuh oke banget sama saya, malah dia support saya dengan bantuan keuangan. Dan saya puji Tuhan punya teman-teman yang baik, bos-bos yang baik yang mengerti keadaan saya. Dan saya kembali bekerja tanggal 2019 bulan April. Tapi itu juga dengan rekomendasi dokter. 2019, tapi itu saya tetap selama 2018 sampai 2019 Desember, saya tetap harus kemoterapi. Jadi kemoterapi selanjutnya saya lanjutkan di Kencana. Itu setiap kemo itu saya harus ngabisin 4 jam, 5 jam, tapi Tuhan beri kekuatan pada saya. Dan itu kalau habis kemo tuh rasanya lemas. Tapi karena saya kerja, saya nggak enak sama kantor. Kadang habis kemo pun jam 3 sore, saya kembali ke kantor. Tapi Tuhan kasih saya kekuatan untuk tetap bekerja. Dan bos saya juga penuh pengertian. Terus pandemik. Bulan Maret pandemik 2021 Maret udah mulai work from home. Selama setahun itu saya dikasih kemudahan work from home hampir 1,5 tahun. Kemudian bulan 8 2020 bulan Agustus tiba-tiba kaki saya nggak bisa jalan yang sebelah kanan. Aduh, kenapa lagi saya bilang nggak bisa jalan, benar-benar bilangnya, benar-benar nggak bisa jalan lah. Terus badan saya suka bergetar, kejang yang sebelah kanan. Terus saya ke dokter, kata dokter, itu mah udah stroke. Saya langsung hari ini ke dokter, 2 hari kemudian saya di MRI kepalanya, tumornya udah banyak di kepala saya. Radiasi lagi 10 kali lagi. Aduh, radiasi itu, kalau radiasi itu rontok. Jadi rambut saya ini nggak pernah panjang. Selalu setiap mau panjang, kemarin kemo 23 kali, kan saya rambutnya nggak bakalan bisa panjang, botak. Mulai nggak ada kemo, tiba-tiba saya harus radiasi karena tumor saya rontok lagi, dan saya muntah-muntah lagi, nggak bisa makan lagi. Tapi Tuhan menguatkan saya, dan di tengah semua radiasi itu, mimpi saya selalu buruk aja. Sepertinya ada yang datang, dan selama saya radiasi, saya ingat selalu ada orang di kamar saya. Nggak tahu siapa itu. Saya usir dia dalam nama Tuhan Yesus. Dia kayaknya nungguin saya gitu. Saya bilang, apa dia mau cabut nyawa saya gitu loh. Malah pernah ada yang datang mau katanya kita perjamuan kudus aja gitu. Emangnya saya mau mati, saya bilang gitu. Saya masih kuat kok hidup, saya bilang gitu kan. Jadi saya banyak didoakan sama adik saya, sama orang tua saya. Dan setelah saya radiasi, saya disuruh oral kemo. Karena saya udah habis kemo 23 kali, yang dari infus, saya disuruh oral kemo. Itu harus minimal 2 tahun, dan kalau bisa seumur hidup, karena kanker saya ini kan sudah ke tulang, ke otak. Jadi saya tuh benar-benar dikuatkan Tuhan, walaupun semua ini ada benar-benar menyakitkan, tapi Tuhan menguatkan saya. Saya bersyukur sekali saya kenal Tuhan. Walaupun sebelumnya saya cuma biasa-biasa aja, karena
saya merasakan saya aktif di gereja juga enggak, pokoknya saya biasa-biasa aja lah. Saya berdoa sih, berdoa, tapi maksudnya setelah saya mengalami ini, saya makin dekat sama Tuhan. Jadi saya pikir, kalau saya menerima yang baiknya berpuluh-puluh tahun, kenapa saya tidak menerima cobaan seperti ini? Dan saya bersyukur pada Tuhan karena di tengah cobaan ini, saya juga udah memasuki masa modern, pengobatan yang modern, dan yang puji Tuhan, di Siloam juga ada BPJS, saya bisa memakai, dan saya puji Tuhan, walaupun saya sakit, saya ada kemudahan juga di rumah sakit, karena obat kanker itu mahal, 1 botol aja 7,5 juta, padahal saya harus minum 2 botol, dan belum obat yang kanker lain lagi, 1 strip itu 300.000, tapi puji Tuhan semua di cover BPJS. Dokter juga, MRI juga di cover sama BPJS. Jadi saya bersyukur walaupun saya sakit, semua ada kemudahan Tuhan, Tuhan beri jalan. Dan persoalannya sekarang tinggal di sayanya harus selalu berdamai sejahtera dengan saya. Kadang kalau kita bersekutu begini, saya tetap happy. Tapi kalau lagi diem malam, tengah malam nggak bisa tidur, semua pikiran jelek itu datang gitu loh. Apalagi kalau lagi kumat sakitnya kan, kadang-kadang kaki saya tuh kayak ditusuk-tusuk, tangan saya juga kayak ditusuk-tusuk, itu efek dari obat kemonya itu keras sekali. Kadang-kadang saya nggak makan, saya berhenti makan kalau lagi kesakitan sekali. Tapi ya saya bersyukur sama Tuhan, Tuhan baik sekali saya. Walaupun saya sakit, itu nggak seberapa dibandingkan, saya pikir banyak orang yang lebih menderita dari saya. Ada yang sakit, tidak mempunyai biaya, ada yang sehat tapi tidak bisa makan. Jadi saya bersyukur sama Tuhan karena saya tetap masih diberkati, keluarga saya masih diberkati, dan terutama teman-teman gereja saya, walaupun saya nggak akrab, mereka baik sekali, datang mendoakan, saya didoakan di gereja. Dan saya bersyukur sama Tuhan, Tuhan hanya oleh kasih karunia-Nya saya boleh diselamatkan sampai hari ini, dan saya bersyukur pada Tuhan setiap hari yang baru, jam 2 pagi, jam 3 pagi, saya berdoa, terima kasih atas hari yang baru, 1 hari lagi. Jadi bagi saya, setiap jam, setiap hari itu benar-benar berarti. Terima kasih.